Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rara Tresika Putri Anjani, NIM 202211231, kelas D Manajemen. Nah, saya di sini akan mempresentasikan hasil review jurnal saya untuk memenuhi tugas pendidikan agama Islam. Selamat menyaksikan teman-teman. Sekarang saya akan menjelaskan revitalisasi iptek modern di dalam gagasan ilmuwan dan perspektif Islam. Islam dan iptek, presented by Rara Tresika Putri Anjani 202211231, kelas D. Iptek sangat penting bagi umat manusia dan terlebih umat Islam khususnya. Iptek berkembang demikian pesatnya, melahirkan tantangan luar biasa, bahkan membawa manusia jauh dari nilai spiritualisme agama. Padahal pengembangan teknologi tidak boleh melepaskan diri dari nilai-nilai agama. Agama tanpa ilmu akan pincang, sedangkan ilmu tanpa agama akan buta. Selanjutnya, iptek. Ilmu mengalami perluasan arti sehingga menuju pada Islam. Ilmu pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan yang dimiliki oleh manusia, sedangkan pengetahuan adalah hasil dari aktivitas manusia. Menurut Quraish Shihab mengemukakan kata ilmu di dalam berbagai bentuk terdapat 854 kali di dalam Al-Quran. Kata ini digunakan di dalam proses pencapaian tujuan. Ilmu dari segi bahasa berarti kejelasan. Ilmu adalah pengetahuan yang jelas dari sesuatu. Pengetahuan yang tidak jelas dari segi ontologi, epistemologi, maupun aksiologi di dalam Islam tidak dianggap sebagai ilmu, walaupun orang menyebutnya ilmu juga. Ilmu dikembangkan melalui aktivitas manusia dengan metode tertentu, sehingga aktivitas metodis itu mendatangkan pengetahuan yang sistematis. Aktivitas ilmiah dapat berwujud penelaah atau studi, penyelidikan, atau usaha menemukan. Selanjutnya, iptek modern di dalam ajaran Islam. Era kekhalifahan menganggap teknologi sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan yang sah. Ajaran Islam tidak bertentangan dengan teori-teori pemikiran modern yang teratur atau lurus, atau analisa-analisa yang diteliti dan objektif. Paradigma teknologi. Menurut Firman 2013, teknologi adalah terapan atau aplikasi ilmu yang dapat ditujukan di dalam hasil nyata yang lebih canggih dan dapat mendorong manusia untuk berkembang lebih maju lagi di dalam pandangan Islam. Menurut hukum, segala sesuatu adalah mubah, termasuk segala apa yang disajikan oleh berbagai peradaban, baik yang baru ataupun lama. Semua itu, sebagaimana diajarkan oleh Islam, tidak ada yang hukumnya haram, kecuali terdapat nas atau dalil yang tegas dan mengherankan. Al-Quran menuntut umat Islam untuk mengembangkan kapasitas ilmiahnya, terutama dalam upaya pengembangan iptek. Penegasan Al-Quran tersebut, umat Islam membuktikan kemampuan ilmiahnya dengan mengambil peran terhadap kemajuan iptek. Selanjutnya, Al-Quran sebagai sumber inspirasi iptek. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Al-Quran dan Al-Sunnah mengajak kaum muslimin untuk mencari atau mendapatkan ilmu kearifan, serta menempatkan orang-orang yang berpengetahuan di derajat yang tinggi. Sumber utama ilmu pengetahuan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang menciptakan ilmu pengetahuan tersebut. Mengingat gagasan ilmuwan tentang islamisasi iptek modern, Islam sebagai gerakan intelektual internasional pertama kali dimunculkan oleh Ismail Ruji Al-Faruqi. Catatan tentang pentingnya islamisasi ilmu pengetahuan yakni ada dua. Pertama, islamisasi ilmu pengetahuan lahir sebagai koreksi ilmu-ilmu modern.
Yang kedua, Islamisasi itu pengetahuan di dalam tataran epistemologinya mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Hasanah Iptek dan implikasinya di dalam pendidikan Islam. Oke teman-teman, sekarang adalah kesimpulan. Di dalam ajaran Islam, iptek sangat penting sebagai langkah mengantarkan manusia menuju kepada kehidupan yang damai. Pengembangan iptek hendak tetap menyelarakan pada asas-asas atau nilai-nilai teologis. Kesadaran akan dikembangkannya iptek sebagai rahmatan lil alamin. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada pengucapan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.